Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Persero, Tbk, Irfan Setiaputra di ruang rapat Komisi 6 DPR RI Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih mengungkapkan sebelumnya pihaknya sempat pesimis dengan nasib Garuda di tengah perekonomian yang sulit akibat hantaman badai pandemi COVID-19. Bahkan dia menyebut hampir mungkin 99% perusahaan Garuda saat itu bangkrut. Yang terjadi kemudian ternyata Garuda Indonesia mampu bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan seperti yang dikhawatirkan. Gede Sumarjaya Linggih kemudian mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Menurut anggota fraksi Golkar DPR RI itu, kontribusi Irfan Setiaputra saat itu bisa membuat Garuda bertahan dan lolos dari ancaman kebangkrutan. Selain itu, Gede Sumarjaya Linggih juga mengapresiasi peran berbagai pihak, termasuk masyarakat dan Komisi 6 DPR RI yang juga memiliki andil dalam bangkitnya PT Garuda Indonesia. Tadinya memang kita sempat pesimis banget tentang Garuda ini. Hampir mungkin 99% kalau kita berdiskusi tentang Garuda ini pasti bangkrut gitu loh. Karena kondisinya waktu itu kondisi perusahaannya yang berat, kemudian juga kondisi keadaan ekonomi kita juga berat akibat daripada pandemi. Memang kerja kerasnya Pak Irfan kemarin ini benar-benar kita akui. Walaupun memang kontribusinya tidak hanya Pak Irfan, kerja kerasnya ada Pak Irfan, tapi kontribusinya hampir seluruh berkontribusi. Rakyat Indonesia pun berkontribusi untuk tetap menjadikan Garuda menjadi survive seperti sekarang ini, khususnya Komisi 6. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini mengatakan lebih lanjut, PT Garuda Indonesia sempat melakukan pengetatan untuk bisa mengurangi beban perusahaan. Saat itu juga sempat digelar beberapa kali pertemuan untuk bisa mendapatkan dana dari pemerintah untuk mendongkrak PT Garuda Indonesia. Dia juga menceritakan saat-saat sulit yang dialami Garuda menyusul kondisi yang tidak umum atau kondisi abnormal yang dialami perusahaan pada saat itu. Oleh karena itu pihaknya berharap ke depannya dengan berbagai pengalaman yang didapat saat COVID-19 agar lebih berhati-hati termasuk masalah pegawai, pilot dan lain sebagainya. Saya masih ingat Pak Irfan bagaimana caranya membuat dengan karyawan itu golden seeking untuk bisa mengurangi beban daripada perusahaan. Bahkan saya melihat di itu mendayu-dayu untuk minta kalau Anda mau pensiun dini maka Anda adalah pahlawan daripada Garuda. Sampai segitunya memelas untuk mengurangi untuk memangkas kos yang ada di waktu itu saking beratnya gitu. Terus bagaimana juga akhirnya beberapa kali kita bahkan sempat FGD, sempat kita di rapat-rapat ini untuk mendapatkan dana pemerintah untuk bisa mendongkrak daripada Garuda ini. Sekarang ini tidak hanya sampai di sini perjalanan kita yang setelah sukses, apa saya sampaikan dulu oleh Pak John, keuntungan kita bernegosiasi gitu ya. Padahal itu bukan negosiasi, sebenarnya sharing the pain aja, itu membagi sakit gitu loh bersama-sama dengan kita, rakyat berbagi, masyarakat perusahaan berbagi, dan juga vendor-vendornya juga harus berbagi karena kondisi yang tidak umum, abnormal kondisi yang kita alami bersama. Saya hanya berharap kemudian ke depannya ini tentu dengan pengalaman yang kita dapatkan kemarin ini, itu kita akan lebih berhati-hati lagi, termasuk tentang tadi disinggung masalah pegawai, pilot dan sebagainya. Nah ini juga ke depan kita harus hati-hati. Pak Irfan dituntut dalam dituntut di dalam undang-undang PT harus untung. Jadi aksi korporasinya harus jalan, bukan hanya sekedar BUMN yang menjalankan untuk benefit kepada masyarakat, tapi aksi korporasi harus jalan. Oleh karena itu, ya tentu cara-cara melakukan manajemen seperti perusahaan private ya harus berjalan gitu. Jadi jangan sampai nanti kita sudah sekarang bertati-tati untuk minta sudah memberikan PMN-nya, terus nanti apalagi ini kan nanti soal PMN ini agak sulit nanti minta kemudian hari lagi gitu, yang harus jangka waktunya. Maka saya minta ini benar-benar dilakukan ke depannya, ini good corporate governance-nya betul-betul berjalan dengan baik. Politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali ini juga menjelaskan bahwa memang di dalam undang-undang, PT tersebut dituntut harus untung. Oleh karena itu dia meminta agar PT Garuda Indonesia menjalankan aksi korporasinya. Diharapkan pula ke depannya good corporate governance-nya betul-betul berjalan dengan baik. Bali 1 mengabarkan.